apapun keadaan dan perasaan kita saat ini, mari kita puji Tuhan sama-sama. Come on. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Cinta-Mu membuatku mengerti. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Oh, ku kan kembali padamu, ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yeah. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus for your love, for your love. Thank you Lord. Kami tahu Tuhan, apapun keadaan dan perasaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau adalah tempat kami untuk pulang. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
just to breathe, something that's of worth that will bless your heart. Oh, I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you had required. You search me more deep, you search much deeper within, to the way things appear. You looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you.
Shalom Impact Youth, berharap teman-teman dalam kabar yang luar biasa karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Maupun lagi gak baik-baik juga berdoa, terus ada kekuatan Tuhan menyertai teman-teman semua. Dan hari ini teman-teman jadi hari yang baru di mana tema sebulan ini adalah tentang balance, keseimbangan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan diberkati dengan kesaksian kehidupan. Kita akan talk show ngobrol banyak sama dua orang, yaitu satu pasangan ini, yaitu Brother Rian dan Sister Veve yang ada. Mereka ada bisnis bersama di Bali, mereka tinggal di Bali. Dan akan jadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan malam hari ini. Jadi siapkan hatimu, siapkan telingamu untuk mendengar. Dan diberkati lewat pembicaraan demi pembicaraan yang ada. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada dalam perjalanan kami pulang. Mungkin kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan mampu berbicara dalam kehidupan kami. Lewat setiap kata-kata, lewat setiap obrolan yang ada ke depan dengan talk show yang ada. Kami percaya Tuhan banyak kata-kata daripada Engkau. Banyak insight daripada Engkau. Banyak setiap kalimat demi kalimat yang menguatkan kami akan Tuhan. Mengerti untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan kami juga mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan, sama-sama kita katakan amin. Dan hari ini kita pasti diberkati dengan cerita mereka. Mungkin ngomongin dari ada kisah cinta lah, terus ngomongin bisnis, karir, sampai akhirnya menyeimbangkan semuanya sampai hari ini ada. Nah jadi teman-teman pastikan pembicaraan hari ini biar jadi berkat buat kalian. Oke, yang pertama mungkin mau tanya gini brother. Pacaran berapa lama? Siapa dulu nih? Jauh deh. Sweet, kita sweet. Istri dulu. Boleh. Ya? Oke, mengutamakan istri dulu, jadi silakan. Kita pacaran 5 tahun kurang sebulan dan itu long distance. LDR kita. LDR. Iya. Pacarannya LDR dari Bali Bandung. Bali Bandung, BB. Bali Bandung cukup jauh. Ada yang di sini kuat pacaran jauh? Kan pada nggak kuat. Kalah kuat. Oh, Mison doang. Iya. Mison lagi gambar-gambar soal yang jauh. 5 tahun pacaran sampai akhirnya hari ini ada menikah. Tapi diawali gimana sih ceritanya bisa ketemunya sampai dan yakin ini dari Tuhan? Aku dulu ya. Jadi ceritanya adalah aku ini sebetulnya di Bali ini kuliah dulu. Betulnya, kuliah di STP Nusa Dua Bali pariwisata. Karena waktu itu cita-citanya pengen di hotel karena ngerasa kalau kerjaan office tuh bosening. Kalau hotel kan kita liatin hotel bagus gitu. Tapi ternyata singkat cerita agak regret juga sih ternyata tinggal di ini kerja di hotel sih. Oke, terus abis setelah lulus kuliah itu udah gitu kan sebenarnya kerinduannya adalah kerja di luar negeri kan. Namanya kita di hotel itu sebetulnya yang duitnya paling kenceng itu sebenarnya kalau keluar negeri sebetulnya. Nah waktu itu papaku bilang, Rian udah balik ke Bandung dulu. Soalnya papa punya kenalan, dia tahu ada channel bisa ke Aussie gitu katanya. Udah gitu aku balik ke Bandung habis lulus kuliah itu dari Bali ke Bandung. Nah ternyata di prank, ternyata nggak bisa. Ternyata cuman ngasih petua-petua doang gitu loh. Nggak bisa, oke. Wah ternyata kenapa ini gue nih. Nah akhirnya pas ke Bandung itu kan memang aku lahir di Bandung kan sebetulnya. Memang orang Bandung aslinya. Jadi gereja lagi di gereja masa kecil. Itu di Gia Galunggung. Nah disitulah aku ketemu sosok wanita unyu-unyu yang kita kan dari kecil kan, kalau gereja dari kecil itu kan sekolah minggunya udah tahu gitu anak-anaknya sini gitu. Begitu lihat lah itu siapa, kok unyu-unyu ya, gitu dikasih tahu lah. Ternyata ini anaknya gembala GIA Purworejo, lagi kuliah di Bandung, gitu. Oh manis ya gitu. Nah udah gitu boleh dong dilanjut cerita nextnya. Ya setelahnya kita gak saling kenal kan. Nah pada satu saat aku ikut ibadah sore. Ibadahnya tuh jam 5. Terus aku lihat dari belakang itu siapa tuh gitu. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Jadi sama-sama bertanya siapa ini? Iya sama-sama bertanya siapa. Terus aku memutuskan untuk minta nomor HP-nya Rian. Duluan berarti? Duluan dong. Wow. Minta nomor HP-nya Rian ke ini ketua remaja PRBK lah. Pemuda remaja gitu, youth lah ya. Mungkin kayak Kak Felix ya, iya Kak Felix aku minta nomornya Rian dong gitu. Terus akhirnya aku chat, halo Korean apa kabar, itu chat pertama aku gitu. Terus akhirnya kita lanjut chat lah gitu.
Oke, dari situ, itu pertemuan pertama ya. Itu pertemuan pertama. Dan lanjut. Dan udah gitu lanjutin lagi dikit ya. Dia chat kan. Aku nih orangnya tuh waktu dulu tuh adalah manusia di dalam dunia abu-abu. Jadi kan namanya di Bali tuh. Di Bali kan kehidupannya agak nakal ya. Jadi aku tuh nggak pernah minum, nggak pernah apa, tapi kena teman-teman Bali. Jadi contoh ya. Ini cuma sharing aja. Di sana juga biar aku tuh ngerasa aku pengen di accept sama teman-temanku, ya aku harus belajar minum, belajar dugem, belajar segala macam dulu ya. Sekarang udah nggak tobat. Nah, jadi dunia abu-abu gitu loh. Lihat VV juga dulu tuh unyu-unyu banget kayak gini. Kalau sekarang kan gayanya udah influencer banget. Kalau dulu tuh unyu-unyu banget. Tahu lagunya Eklat, rambut warna-warni. Kalau aku inget dia sepatu talinya warna-warni, unyu-unyu banget, unyu-unyu banget. Nah, aku lihat dia tuh kayak macan ngelihat kelinci ceritanya. Nah, jadi itu lucu banget gitu cara deketinnya, cara ngomongnya kayak anak kecil gitu. Sementara aku udah pernah di dunia yang agak-agak kelam gitu. Nah, chatting. Pertama ya aku nggak ada perasaan pengen deketin apa gimana, enggak. Aku tahu dia memang mencoba dekat. Tapi aku ya open lah, stay cool aja. Ini ceritanya agak rare ya. Ceritanya agak rare. Biasanya kan cowok tuh yang deketin, cewek yang main cantik. Nah, sekarang cowoknya yang main cantik, ceweknya. Tapi nggak apa-apa. Karena dari Tuhan, nanti kita sampai sana. Udah gitu sampai hari kelima chatting, dia nanya gini, Korean, sekarang gimana saat teduhnya Korean? Dia nanya gitu. Aku manusia dunia abu-abu, aku pengennya ngeles. Aduh, ngapain sih ini ngomongin saat teduh? Udahlah, mau ngeles aja gitu biar cepet gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Aku sampai sekarang ya yakin tuh Roh Kudus yang jamah. Aku bilang, iya aku lagi jauh dari Tuhan. Aku jujur. Udahnya pertanyaan dia berikutnya yang bikin aku tuh wow gitu. Dia bilang gini, mulai besok mau nggak Kori kita saat teduh bareng. Jadi si kelinci ini mengalahkan si macan gitu loh. Luluh aku pengen bilang lagi, aduh gak usah ngapain ribet banget gitu. Karena pagi-pagi kan, saat teduh kan pagi-pagi. Namanya aku dari Bandung kan bangunnya siang terus. Tapi gak tahu Tuhan jamah loh. Bilang iya deh aku mau. Dari situ, dari titik itu manusia dunia abu-abu ini ditarik kembali ke dunia putih. Nah ya udah dari situ akhirnya kita dekat dan aku yakin ini dari Tuhan. Karena dulu aku jujur-jujuran sama kalian ya. Aku nih dulu punya standar adalah cewek itu harus cantik, cewek itu harus, kalian tahu American Dream mungkin ya, di film-film American Dream, ngerti lah ya. Cowok-cowok pengen kaya, pengen punya cewek cantik, seksi, apa segala macam. That's me dulu. Tapi tuh aku sadar bahwa itu dulu juga udah sadar sih bahwa yang terpenting yang sebetulnya bawa damai sejahtera itu kalau cocok dari Tuhan. Dan aku sempat doa gitu, Tuhan, kalau aku boleh minta sama Tuhan, aku rindu diketemuin sama yang cocok dan Tuhan yang paling tahu. Karena ya like puzzle gitu loh. Tuhan yang paling tahu puzzle kita tuh siapa. Kita mungkin boleh berpikir aku pengennya gini gitu. Tapi sekalinya ketemu jodoh dari Tuhan, dan kalau kalian minta, pastikan kalian tanya sama Tuhan. Itu luar biasa loh. Itu benar-benar bisa rasain surga tuh dalam hubungan. Dan ayo, aku pengen ajakin juga teman-teman untuk yang masih rindu mencari atau yang lagi ada sekarang ini, untuk tanya Tuhan, aku bener gak sih yang ini? Dan Tuhan kalau belum pun, Tuhan aku pengen ketemu. Berarti dari tali warna-warni, tali sepatu warna-warni sampai ke saat teduh bersama. Iya. Nah itu jadi makin lama keyakinan itu muncul kalau wah ini kayaknya benar gitu ya. Benar. Kalau Ivan sendiri selain ada yang warna-warni nggak? Kalau aku lihat Rian tuh sayang keluarga. Dan emang aku ngelihat dia orangnya jujur, baik, dan emang aku kebetulan nggak suka cowok yang rokok, nge-vape gitu, dan itu emang ada di dia gitu loh. Jadi emang aku mintanya spesifik sama Tuhan juga. Aku juga suka cowok yang pakai kacamata gitu. Jadi dari sosok ayah gitu loh mungkin ya. Iya, kebapaan ya kalau pakai kacamata ya. Lebih dewasa kali ya. Gitu, jadinya ya didoain. Terus karena aku sebenarnya orangnya gak bisa LDR. Aku orangnya pengennya ketemu. Tapi entah kenapa kok yang sama satu ini tahan loh sampai nikah gitu. Jadi kayak ya Tuhan, ya emang He's the one buat aku gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya lebih lanjut lagi,
LDR nggak tahu, tapi yang intinya kan dimintanya kan spesifik, mintanya spesifik, tapi jalan hubungan ternyata nggak semudah itu kalau ngomongin hubungan jarak jauh. Nah terus tadi Veve bilang bahwa sebenarnya bukan orang yang bisa LDRan, tapi karena ada keyakinan itu akhirnya terus-terusan ada. Sama-sama lah. Terus bersama-sama ya. Iya. Jadi besok-besok kalau lagi deketin ajak saat teduh bersama ya. Bener banget, bener banget. Itu salah satu indikatornya. Mau gak diajak salat teduh bareng? Kalau salat teduh bareng aja udah gak mau. Udah red flag dah tuh. Bener banget, bener banget. Karena kan balik lagi kan tentang hubungan sama Tuhan. Yes. Ya, yang bikin balik, maksudnya deketin Veve bukan cuma deketin, ternyata bawa balik sama Tuhan gitu. Bener banget. Dan akhirnya bisa ketemu semuanya sampai hari ini. Bener banget. Terus waktu pacaran sampai akhirnya 4-5 tahun dan akhirnya memutuskan menikah. Itu gimana ceritanya sampai memutuskan nikahnya? Oke. Dalam perjalanan 5 tahun pacaran itu, kenapa 5 tahun pacarannya? Terus kenapa akhirnya memutuskan menikah? Oke, jadi dari awal-awal pun aku udah tahu dan aku udah komitmen gitu loh. Bahwa Tuhan, aku pengen bangun hidupku bareng Veve. Karena aku tahu ini dari Tuhan. She's the gift from God gitu loh. Dan aku gak boleh main-main lagi. Aku gak boleh main sama dunia abu-abuku. Karena apa? Karena aku tahu kalau sampai aku berani main-main, Tuhan dijitak. Takut gak sih dijitak Tuhan? Ditiup aja takut. Apalagi dijitak. Udah dikasih hadiah gitu loh. Nah, jadi kita memang serius dari awal, kita udah serius bangun hubungan. Kita memang rindu menikah, cuman kita waktu awal-awal pacaran of course kita nikmatin lah maksudnya. Cuman tetap kita tahu kita mau serius. Nah, sampai aku juga tahu memang menikah itu juga butuh modal. Ya gak sih? Maksudnya buat teman-teman mungkin di sini ada yang udah pacaran juga pasti lagi nyiapin juga. Dan itu memang ya kita realistis aja memang perlu gitu loh. Dan ya udah aku akhirnya setelah pacaran sama Veve di Bandung itu udah gitu aku dapat kerja lagi di Bali. Jadi kayak Tuhan tuh taruh aku di Bandung cuma buat ketemu Veve, udah gitu dibawa lagi ke Bali buat kerja. Nah, ngumpulin modal kan ceritanya kan, ngumpulin modal untuk masa depan. Udahnya udah gitu aku sejujurnya di pekerjaanku agak dibully sih, bukan agak sih, dibully karena aku ini harus assist bosku yang anak-anak yang lama ini, mereka tuh gak suka sama bosku ini. Dan aku udah tahu kebenaran bahwa kita harus mengasihi. Even pun yang lain anak-anak lama gak suka sama dia, aku gak punya alasan buat gak suka. Justru aku harus bawa damai gitu loh. Nah, anak-anak lama ini gak suka semua sama aku. Ya ini dibully, ya ikutin dibully kayak ke bosku lah. Cuman karena ini bos jadi kan gak bisa dong mereka bully dong. Ya ke aku lah kenanya gitu. Nah, Tuhan tuh izinin aku ngerasa gak nyaman di pekerjaanku. Tapi aku nggak yang maksudnya tuh ngeluh berontak, kenapa sih Tuhan gitu, enggak. Cuman aku tahu ini tes. Dan Tuhan tuh izinin banyak hal yang gak enak dalam hidup kita tuh untuk satu tujuan. Dan itu adalah bikin aku ingat lagi, Tuhan aku rindu punya usaha. Dan ya udah kita doa, Tuhan singkat cerita Tuhan kasih inspirasi coklat. Udah gitu kita coba ulik, ternyata mantep banget. Kita coba open PO dan luar biasanya respon masyarakat luar biasa banget. 1 bulan pertama kita bikin usaha itu ngalahin gajiku sebulan langsung itu. Jadi ya udah, kenapa nggak resign aja? Dan maksudnya kan ini kan pertama kerja buat ngumpulin modal nih, buat merit. Tapi maksudnya lihat dari situ juga, wow Tuhan luar biasa banget gitu loh, buka jalan, buatkan jalan. Nah, udahnya kita udah ada rindu merit, ya ternyata pandemi kan. Ya karena pandemi itulah jadi ditunda sampai 2022, pas lebaran. Orang lebaran kan biasanya liburan tuh. Kenapa lebaran? 2022. Karena orang tua saya kan punya satu toko roti lah di Purworejo gitu, bahan-bahan kue, dan itu liburnya cuma hari lebaran. Dan mereka pakai sistem lama yang sistemnya tuh harus jaga kasir terus-menerus gitu. Nah, akhirnya kita pilih tanggal 5 Mei. Berbareng gitu. dengan liburan itu karena iya. 5 Mei 2022 kita merit. Gitu. Nah, dari perjalanan dari kuliah terus ketemu sampai akhirnya memulai bisnis bersama, bagaimana berdua
melihat ini jadi menyeimbangkan, tadi kan gini, ngomongin keseimbangan tadi di awal, keseimbangan bro dulu awalnya adalah jauh dari Tuhan di abu-abu. Berarti kan lebih condong ke kiri nih bahasanya nih ya, condong ke kiri. Sampai kadang ketemu sama VV, dibikin sama jalannya. Nah kan dalam perjalanan kan pasti nggak semudah itu. Nah gimana menyeimbangkannya, kuliah, pacaran, sampai akhirnya mau serius, tapi tetap hubungan sama Tuhan bagus sampai akhirnya Tuhan bukain banyak hal ini. Pengalamannya gimana brother? Dari brother. Gimana caranya nyimbangin sebetulnya gini. Kalian pada bisa naik sepeda kan? Atau ngerti cara naik sepeda kan? Lancar, waduh mantap. Nah naik sepeda itu gimana sih caranya balance di sepeda? We have to keep moving. Itu kuncinya. Dan kapan yang paling susah untuk kita nyeimbangin sepedanya? Adalah kayuhan pertama, ya gak sih? Yang pertama. Nah, kayuhan itu berbicara soal hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita mau hidup kita seimbang, kita harus cari Tuhan. Siapa yang pernah di sini saat teduhnya bolong-bolong, lama gak saat teduh, terus mau saat teduh lagi? Susah gak sih? Susah kan? That's the first pedal. Itulah kayuhan pertama. Tapi setelah kita biasa, sebulan misalkan kita berhasil saat teduh, kayaknya kalau gak saat teduh rada aneh. Bahkan kita ngerasa bersalah gitu loh. Ya gak sih? Kalau kita udah lama gak saat teduh, besok gak saat teduh, ya udah, ya gak sih? Yeah. That's why, itulah kayuhan pertama. Kita harus terus mengayuh. Kalau kita mau balance, kita mau sampai satu tujuan, kita mau balance, kita harus ngayuh. Dan kita semua tahu, makin cepat kita kayuh, semakin kita balance, ya gak sih? Semakin kenceng, semakin gak usah terlalu, iya gak? Badan kita gak usah main. Sama, kalau kita mau balance, kita harus kayuh. Artinya apa? Jesus has to be the center. Tuhan Yesus harus jadi pusat. Makanya itu, aku puji Tuhan banget, Tuhan kirim VV. Karena VV yang balikin aku sama Tuhan. Dan dengan itu juga kita, ya benar-benar Tuhan Yesus jadi pusat. Kalau yang jadi pusat adalah cinta doang, percaya deh. Mau sampai kapan sih cinta tuh bisa bertahan hot-hotnya cinta gitu loh. Apa maksudnya gairah cinta yang berapi-apinya. Kalau kita berantem apa-apa masih nurun gak sih? Tapi if Jesus is the center, beda. Kalaupun kita berantem, kita tuh ingat bahwa iya Tuhan Yesus mau kita berdamai. Jadi balik lagi gitu, Tuhan Yesus maunya berdamai. Oke, balik lagi, balance lagi. Dalam pekerjaan atau misalkan dalam usaha. Misalkan lo dalam pekerjaan, dalam kuliah. Misalkan lagi mumet banget pengennya, aduh ini skripsi susah banget, aku punya teman. Dia udah 8 semester kuliah, ternyata tinggal skripsi. Jangan dikerjain. Itu greget banget kayak temenku gitu. Namanya misalkan anggaplah A, lu tuh gimana sih gitu nih tinggal terakhir doang. Cuman gara-gara dosen misalkan. Nah banyak hal-hal yang sulit. Kita kan kadang-kadang susah balance karena mungkin ada pressure dari luar. Ada hal-hal yang sulit. Nah gimana sih caranya kita bisa balance? Ya, cuman dengan mengayuh lebih cepat. Dengan kita makin kuat dalam Tuhan. Gitu loh. Jadi ya itu sih kalau yang aku rasain banget. Dan itu hal yang nggak gampang. Even buat kita sekarang. Even aku yang ngomong kayak gini pun belajar banget. Jadi we are on the same boat gitu. Tenang aja. Kita nggak yang holy, kita yang di depan super holy yang bisa ngelakuin ini. Enggak. Kita sama-sama dan kita perlu each other. Makanya itu komunitas youth. Itulah tempat buat kita saling sharing, saling nguatin. Dan ini hal yang bagus banget dan ini harus dipertahanin. Dan jangan undur dari komunitas ini gitu loh. Bahkan ajak teman-teman yang lagi down, yang bahkan rindu kenal Tuhan lebih lagi, ajak ke sini. Jangan takut untuk shine for the Lord karena untuk itu kita ada. Berarti kalau ngomongin balance dari Bro Rian sendiri tadi berbicara tentang yang ngutamain Tuhan ternyata. Dimulai dari mengutamakan Tuhan. Dan kayuhan itu tentang hubungan sama Tuhan. Makanya dibalikin lewat pertemuan dengan VV akhirnya Tuhan bukain banyak hal yang lain karena kayuhannya jalan terus. Hubungan sama Tuhan jalan terus. Kalau VV sendiri gimana? Iya aku pribadi ngelihat Rian itu pertama kali ngedeketin dia nih ya. Aku tuh gak ada, emang udah suka sih gitu. Tapi gak ada yang, oh dia harus jadi pacar aku terobsesi gitu, enggak. Makanya aku tanya itu.
Rian gimana saat teduhnya? Karena aku lihat dia nggak mau datang ke youth lagi. Mungkin karena malu atau mungkin udah lama nggak ke Bandung kan dari Bali. Terus akhirnya aku mulai tanya itu. Dan ya benar yang kata Rian bahwa hubungan dengan Tuhan tuh adalah menjadi center. Karena nggak cuma pacaran aja, itu akan dibawa sampai pernikahan. Gitu. Sekarang kalau aku tanya tujuan menikah apa? Bukan untuk cari kebahagiaan loh. Kadang-kadang orang tuh menikah, aku mau bahagia sama dia, aku mau cari kebahagiaan yang aku belum pernah temui, makanya aku mau menikah gitu. Enggak, kebahagiaan itu ya Tuhan sendiri gitu loh. Ketika ada Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah hubungan kita, ya itulah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan juga gitu ya, menguatkan hubungan kita gitu. Meskipun mungkin kadang kita berantem, pastilah. Mana ada hubungan yang gak pernah berantem kan. Tapi ingat lagi kasih Tuhan gitu. Bagaimana kita belajar untuk mengampuni pasangan kita yang penuh dengan kekurangan, yang ada kelebihannya gitu kan. Jadi ya itulah PR-nya itu akan selalu ada sampai nanti gitu. PR-nya ada, tapi tinggal utamanya tadi nyeimbanginnya dengan hubungan sama Tuhan. Bener banget. Dan aku ingat satu hal yang aku baca di buku. Jadi itu kan kadang-kadang orang tuh nikah cari bahagia. Dipikir nikah tuh kayak fairy tale yang happy ending. No, nikah itu adalah kita tahu aslinya. Banyak hal yang jadi permasalahan. Suhu AC itu bisa jadi berantem. Misalkan Pepe gak bisa dingin, aku bisa dingin. Bisa jadi berantem loh. Kalau di pernikahan, hal-hal kecil bisa malah jadi pernikahan. Pernikahan bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Pastikan kalian pernikahan kalian jadi surga. Nah aku ingat satu ungkapan ini bahwa menikah itu bukan cari kebahagiaan. Susah sih mungkin kita nalarinnya. Nikah nggak cari kebahagiaan. Tapi nikah tuh berbagi kebahagiaan. Beda gak sih? Karena apa? Kebahagiaannya itu udah dari Kristus. Jadi bukan 2 gelas, satu isi air, satu ngisi-ngisi begitu. Bukan. Dua-duanya udah penuh. Karena ada Kristus di dalamnya. So pastikan Jesus is the center. Itu aja sih. Pasti balance gitu loh kalau Jesus is the center. Aku selalu bilang ke youth juga bahwa apa yang kalian jalani sekarang saat pacaran itu juga yang akan kalian terima nanti waktu nikah. Ibarat kayak trailer movie, full movie-nya tuh yang nanti waktu nikah gitu loh. Jadi pastikan pilih film yang tepat ya. Film yang gitu, iya. Kalau misalkan sekarang pacaran udah kekerasan, udah omong kasar, dan dia berjanji akan berubah, itu nggak bisa guys. Cuma Tuhan yang bisa ngerubah, gitu. Itu janji-janji palsu itu. Jangan sampai kalian punya pacar gitu dulunya. Pernah. Jangan sampai nanti kalian dalam suatu hubungan pernikahan yang udah nggak bisa dilepaskan lagi, kalian terikat sama hal-hal kayak gitu. Jadi pastikan kalian ketika pacaran buka mata lebar-lebar gitu loh. Inilah pasangan kamu gitu, yang akan menemani kamu sampai seumur hidup kamu, buka mata lebar-lebar gitu loh. Jangan sampai ada hal-hal yang kita tuh taunya tuh nanti waktu nikah gitu loh. Jadi baiknya buka-bukaan aja gitu loh, jujur-jujuran aja gitu. Iya, tentang diri kita, kekurangan kita, segala sesuatu mungkin kelemahan kita gitu. Kalau misalkan dalam hubungan ini peran ini kan tadi kan berbicara tentang Tuhan ya. Tapi kalau peran komunitas sendiri untuk meyakinkan itu ada nggak dari pengalaman Bro dan Sis? Teman-teman sendiri gitu, maksudnya akhirnya mensupport ini juga, atau memang tadi ceritanya ya berduanya udah kuat jadi lingkungannya kayak nggak terlalu pengaruh gitu. Kalau komunitas misalkan komsel kayak gitu, sebetulnya kan aku ada gembalain komsel ya. Jadi ya anak-anak sih manut aja, nggak mungkin kan, bukan nggak mungkin sih, anak-anak juga sedang kali misalkan apa gitu, Pak Gem jangan sama yang itu gitu. Enggak sih. Cuman ini, aku ini latar belakangnya broken home. Jadi papa mamaku udah pisah. Udah gitu ya waktu awal-awal aku sama Feve ya kan belum ada Heavenly juga. Ya secara ekonomi juga ya nggak punya gitu. Maksudnya ya susah juga, namanya broken home. Udah gitu nggak disupport juga sama papaku sejujurnya waktu itu. Nah, peran komunitas itu adalah acceptance dari, kalau aku ya, papi maminya Feve. Jadi saat Feve kenalin gitu, aku ini Rian, aku lagi dekat sama Rian. Dan Feve juga ceritain bahwa ini udah pisah papa mamanya. Nah, pahamin bahwa background Feve itu adalah anak gembala.
anak gembala loh ini, bukan biasa-biasa gitu, anak gembala. Which is kan anak gembala kan maksudnya rentan diomongin gitu. Itu kenapa aku tuh anaknya nikah sama yang broken home gitu kan rentan gitu. Tapi maminya ngomong ini, satu hal yang assuring aku banget bahwa yang broken itu kan masa lalunya, masa depan enggak kan. Dan itu jadi modal loh buat aku. Ya. Dan itu aku tahu, dan itu salah satu apa ya? Salah satu gunungku. Ini masalah nih, karena tahu kan ini anak gembala. Dan itu Tuhan kasih konfirmasi dengan itu gitu loh. Mamanya aja accept, maminya aja accept. Kenapa kok aku harus ragu dengan diriku? Ya ayo maju, ayo bahagiain papi mami, ayo banggain, ayo sayangin anaknya dengan penuh kasih. Karena ya orang tua, kalau kita nanti jadi orang tua punya anak, pasti pengen dong anak kita dapat pasangan yang sayang sama anaknya, yang berjuang buat anaknya, sarang anaknya. Ya gak sih? Itu sih. Dari Pepe? Jadi? Kalau aku dari komunitas youth sih, sama kakak rohaniku ini, Kak Petra ini namanya. Dia support aku kalau misalkan aku ada masalah sama Rian atau apa, aku selalu cari advice gitu. Minta ini gimana ya gitu. Apalagi hubungan LDR ini kan aku belum pernah sebelumnya. Jadi penting bagi kalian kalau misalkan lagi punya hubungan, kalian punya kakak rohani, ayo terbuka, ayo minta dukungan doa, ayo minta support gitu. Jangan sampai kalian minta support atau advice dari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Itu nanti justru malah bikin kita semakin jauh sama Tuhan gitu loh. Salah. Iya, marah salah gitu, terjebak dalam hal yang salah gitu. Ya. Jadi intinya memang menyimbangkan tadi Tuhan yang jadi prioritasnya. Yang kedua juga bagian dari penerimaan dalam sebuah komunitas. Dalam artian hubungan, kalau Rian tadi penerimaan orang tuanya VV, sedangkan VV sendiri punya komunitas atau mentor yang dukung itu semua. Sehingga ya pasti balance lah karena dengar ceritanya. Jadi ngomongin balance seringkali dari apa yang kita dengar juga kan ya. Benar. Jadi apa yang kita dengar, gimana bro? Benar. Nah, terkadang yang kalau dari kita ya, yang sempat membuat kita nggak balance itu adalah dari kita sendiri, gitu loh. Dari LDR itu, aku pun juga sebetulnya seorang yang nggak mau LDR juga gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa khusus ini kayak ya itulah jodoh dari Tuhan gitu loh. Segala hal yang kita rasa nggak sanggup, nggak mungkin, itu tuh bisa dijalanin karena tahu bahwa she is the gift from God gitu loh. Aku gak mau sia-siain dan aku gak mau lewatin. Aku gak mau cuman gara-gara aku cemen gak bisa LDR terus lewat gitu. Maunya nyarinya yang ada di Bali aja gitu. Enggak. Nah, kita sempat pernah gak balance waktu jadi aku tuh kan waktu kerja di hotel punya anak-anak training kan. Nah, namanya kita di Bali ini kan banyakkan bule gitu loh, maksudnya budayanya tuh friendly banget gitu. Nah, aku tuh kebiasa rangkulan sama temen-temen sama semua gitu loh, mau cewek mau cowok ya rangkul aja lah, maksudnya kayak bule gitu. Nah, waktu itu aku foto nih selfie. Dengan santainya aku selfie sama anak trainingku yang ada cewek ada cowok. Ini kan dengan santainya. Iya, selfie kirim VV. Polos aja gitu, apa pikirannya, maksudnya apa nggak gimana. Itu langsung mendidih itu, langsung letupan gunung berapi keluar. Lah, marah dia. Hah, kenapa gue salah apa? Bingung kan? Kenapa? Dia jealous minta ampun. Dan di situ aku baru belajar, oh ternyata anaknya ya maksudnya cemburunya tinggi gitu loh. Kenapa? Aku tanya kenapa sih? Kok marah gitu loh. Ternyata masalahnya ini kan kanan nih cowok, kiri ini cewek. Aku begini. Nah, dia tuh marah karena dia kan di Bandung. Dia di Bandung nih. Dia rindu aku, dia kangen. Kok lu malah ngerangkul cewek lain gitu loh. Marah, dan itu menurutku hal sepele. Menurutku sih hal sepele, maksudnya ya udah maaf gitu, sorry aku nggak tahu gitu. Tapi buat dia hal yang benar-benar itu fatal banget tuh. Itu wah, itu beranteman kita kayak tiga hari apa ya kita nggak ngomong. 3 hari. Dan aku kesulutnya gara-gara kok begitu doang kok dimarahinnya begini sih. Gitu loh, bukan karena itunya aku udah minta maaf soal itunya. Tapi dia marahnya panas. segitunya. Iya, gunung berapi bener-bener loh. Wah,
Semua pohon dilewatin tuh kebakar semua udah. Nah itu kita sempat nggak balance. Tapi aku tahu. Aku karena Tuhan udah taruh sih ya. Maksudnya she's the gift from God gitu. Mau apapun dia ngomong, mau ngomong putus kayak mau ngomong apa. Enggak, udah tenang aja. Kok she's the gift from God. Aku tahu Tuhan yang tolong. Nah jadi waktu itu 3 hari itu nggak ngomong. Tapi aku doa terus. Aku tahu kalau dia lagi panas. Ya jangan dideketin mulu ya kena semprot terus, kena sembur terus gunung berapi. Biarin aja nanti juga habis gitu. Nah ya udahnya ternyata dia udah tenang, ya baru kita cerita-cerita gitu. Oh ya ternyata itu masalahnya. Oke. Tapi setuju sih, kalau aku sebaliknya brother. Akunya yang, istriku yang model rangkul-rangkulan. Akunya yang marah, jadi kita tos dulu sama. Nah tapi udahnya itu belajar kan. Oke, istriku nggak bisa aku touch wanita lain. Yeah. Respect. Yeah. Emang itu dia. Dan Jangan dicoba dirubah kamu harus begini dong apa gimana. Enggak, kita respect. Oh, toh juga dia ngelakuin itu karena sayang. Yeah. Abang bro juga ngelakuin bener. itu karena sayang banget. Bener. Gak rela gitu loh. Yeah. Apalagi kita gak ketemu lama. Aku belajar, oke, ngerti. Tapi juga aku bilang sama dia, please kalau nanti lagi marah jangan langsung gunung berapi. Kasih tahu dulu lah dikit-dikit lah gitu. Omak-omak kecil dulu lah. Jangan main meletus aja gitu loh. Kompor meleduk dulu lah ya. Iya, jangan meletup dulu aja gitu. Aku juga ngerti kok. gitu. Siap. Oke, ini percintaan memang menarik. Karena lagi happy banget ngomongin percintaan dia. Tapi kita lanjut lagi. Misalkan dalam percintaan ini kan sampai akhirnya memutuskan bisnis bersama. Nah ini kan hal yang berbeda ya. Maksudnya untuk jalin hubungan oke, tapi begitu bisnis kan bukan hal yang gampang sebenarnya untuk memastikan. Memang diawali aku yakin percaya karena yakin ini ya udah ini dari Tuhan, yakin akan terus. Tapi gimana ceritanya akhirnya memulai bisnis ini dan akhirnya yakin jalan ini bersama dan perannya masing-masing gimana menemukannya? Oke, jadi saat itu Rian kan masih kerja di kantor. Suatu saat dia punya ide nih dari Tuhan gitu. Dia tuh ngerasa karena dibully dan lain sebagainya, aku nggak betah kerja di kantor. Akhirnya dia doa minta sama Tuhan, kerinduannya dia dari dulu adalah mau punya usaha sendiri. Itu kerinduannya, dia selalu berdoa akan hal itu. Terus dia dapat ide itu dan kita bareng-bareng nih, ada mamahnya, ada aku, kita bertiga lah gitu. Nah saat itu di Bandung ini aku kuliah desain komunikasi visual, kalau kalian tahu gitu. Jadi saat itu aku semester 4. Which is itu tuh baru belajar banget yang namanya AI, Photoshop gitu tuh baru belajar banget. Aku sebelumnya gak pernah pegang laptop sama sekali gitu. Dan kemudian Rian datang gitu. Bi, aku ada ide dari Tuhan nih, ada usaha ini nih. Bisa minta tolong gak bikinin desainnya gitu. Wah aku tuh bingung banget gitu. Aku gak pernah punya pengalaman, lagi belajar. Bahkan bener-bener lagi belajar lah semester 4 tuh ngapain sih gitu kan. Bener-bener lagi belajar banget gitu. Terus satu hal aku coba-coba deh akhirnya. Kurang cocok, kurang serak, kurang-kurangnya gitu. Nah satu hal yang aku lupa berdoa. Akhirnya aku minta hikmah sama Tuhan. Tuhan, ini klien pertamaku nih. Kan? Yang rempong gitu. Iya, dia sangat perfeksionis kalau soal kerjaan loh. Sangat perfeksionis gitu. Sedangkan aku tipenya yang gercep gitu, yang cepet gitu. Pertama kali aku dapat klien kayak gini. Dan akhirnya aku doa sama Tuhan, dapat hikmat nih. Akhirnya aku desain, dia suka gitu. Jadi emang segala sesuatu diawali dulu dari doa gitu. Lanjutin nomor Rian. Ngomong-ngomong soal doa, aku nih latar belakang papaku nih juga pengusaha, dia jual beli mobil. Aku melihat bahwa kerjaan papaku tuh asik, maksudnya dibanding kerja biasa tuh aku lebih suka gitu. Aku ya, it's me. Aku nggak bilang bahwa usaha lebih bagus daripada bekerja, enggak. Setiap orang tuh punya panggilannya masing-masing, punya tempatnya. Jadi jangan ngerasa inferior kalau misalkan pun kalian dipercayain Tuhan pekerjaan, enggak usaha. No, don't worry. Tapi kalau aku memang udah nggak tahu dari kecil gitu ya. Sempet dulu magang di satu hotel luxury banget, satu malamnya 10 juta di Bali. Dan aku tuh iseng ngutik-ngutik komputernya kan, ketemu resep loh. Resep tuh gak ngerti gimana itu mereka tuh bisa diakses sama aku. Aku lihat kan, aku copy, aku lihat kan, aku pernah rasain nasi gorengnya enak banget. Itu nasi goreng 180.000 tahun 2015. 180.000 nasi goreng.
kan kebayang kan enak banget isinya udang segala macam gede-gede pokoknya. Nah aku bilang sama mamaku, "Mah, aku dapat resep nih Mam. Yuk kita bikin ini kedai." Ya namanya modal kan cuma berapa ya. Udah kita bikin kedai aja, cuman nasi goreng hotel gitu. Konsepnya gitu. Secara ini kan wah resepnya aja udah resep hotel yang semalam 10 juta. Harganya 180.000. Kita jual 15.000. Harusnya kan menarik dong harusnya. Ternyata Tuhan gak berkenan. Karena apa? Nyuri resep sih lu. Resep, iya. Resep sih. Ya udah gitu jadinya kita bikin gagal. Ya nggak jalan lah. Malahan hampir ketipu. Pokoknya sempat kayak mau ketipu gitu. Tapi ya Tuhan tolong akhirnya. Itu belum ketemu VV? Belum. Ini waktu zaman kuliah sih. Jadi magang kuliah tuh sempat bikin gitu. Nah, jadi aku tuh nggak punya pengalaman usaha yang berhasil sebenarnya. Jadi mengawali usaha Heavenly Caket Bali ini juga ya nol sebetulnya, nggak punya dasar. Tapi aku percaya kalau kita tanya Tuhan, ini satu lagi kuncinya, tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan mau dalam jodoh, dalam usaha, dalam apapun, Tuhan pasti bikin itu jadi. Tapi kalau Tuhan nggak mau, jangan maksa, jangan ngeyel, ikut. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tuh kayak, pernah gak sih lihat ilustrasi yang anak kecil megang satu boneka, udah gitu tuh bapaknya tuh minta, "Sini dong bonekamu, kasih aku." Padahal dia punya boneka lebih gede. Nah kadang-kadang tuh kita kayak gitu, "Tuhan gak mau, ini punyaku, ini kan punyaku." Kasih aja, nurut aja deh, He will give you. Dan itu yang kita alamin gitu loh. Dan ya udah akhirnya Tuhan kasih, lagi lihat-lihat scrolling gitu dapat inspirasi coklat. Aku bilang mamaku, "Mah coba bikin deh," karena mamaku backgroundnya kue dan coklat dan inilah bakery confectionery gitu dia pinter lah. Nah, bikin dengan bahan-bahan seadanya pun udah enak. Udah gitu aku bilang, "Wah ini cocok banget jadi oleh-oleh Bali. Yuk kita coba bikin, Mah coba cari bahan yang lebih bagus lagi, yang terbaik in the market kita cari." Nyobain aku, waduh ini mah top markotop. Ya udah, tapi kan itu kan dari kita kan. Sama kayak tadi nasi goreng hotel. Nasi goreng hotelnya juga enak banget aku bilang. Tapi ya kenapa gak laku ya karena nyuri resep itu juga. Dan karena ya gak tahu lah Tuhan bikin gak jadi. Nah yang ini kita gak ada tempatnya. Jualannya online, IG doang. Udah gitu ya udah kita marketing sebisa-bisanya. Yang aku pelajarin dari tempatku di hotel itu kan aku bagian sales marketing. Aku belajar soal endorse, soal photoshoot, produk harus bagus. Karena kita di online itu jualan apa? Jualan gambar, jualan foto. Kita bisa ngiler, lihat apa? Lihat foto. Emang kita nyicip? Emang kita lihat listriknya kan enggak? Jadi foto itu penting di online. Ya udah, Tuhan bikin berhasil. Ya itu yang aku bilang itu sebulan pertama profitnya ya, bukan omset ya. Profitnya ngalahin sebulan aku kerja di hotelnya bintang 5 juga ini. Tapi 3 juta semalam, tapi hotelnya ngehits juga kok. Aku gak berani sebut merek ya. Pokoknya itu hotel bagus banget. Ada di bawah sini tulisannya? Iya, oh enggak. Pokoknya service charge-nya 7 juta lebih. Karena kalau di hotel itu kan gaji pokok sama service charge. Gaji pokok paling UMR lah 2,5 juta. Tapi service charge bisa sampai 7 juta. Itu ngalahinnya tuh bulan pertama. Itu udah ngerti dah, ini udah bisnis dari Tuhan. Ini udah ide emang dari Tuhan. Ya udah ayo tinggalin, selesai resign aja. Fokus dah. Sebulan itu berarti? Sebulan. Langsung resign sendiri? Langsung resign. Desember 2018, 15 Desember kita mulai jualan. Udah gitu lihat kan review. Januarinya udah tahu resign. Februari udah resign. Udah kan one man notice kan. Jadi Februari resignnya. Valentinean udah motongin coklat aja gue gitu. Udah begadangan aja. Dan lebih banyak lagi ya ordernya pasti dong. Lebih banyak. Kan? Lebih banyak benar. Wow. Terus ada suka dukanya gak sih? Maksudnya yang pasti ada suka dukanya. Tapi pertanyaannya dukanya gimana jalaninnya? Kan ini tadi dengar ceritanya kan banyaknya. Wah Tuhan sama Tuhan aman, sama Tuhan aman. Sebenarnya kan perjalanannya gak seaman itu ya. Bener kan? Boleh sharing gak? Boleh. Jadi salah satu yang apa ya, yang berkesan banget itu kan ini waktu itu Heavenly Caket udah jalan nih 2 tahun. Kita tuh jualan tuh di rumah kontrakan. Rumah kontrakan kecil di Bali, jangan mikir kayak di Jakarta bagus-bagus, kecil di Bali tuh. Dari dapur kecil, sederhana semuanya. Dan itu tuh sering datang orang-orang naik mobil high ace gitu-gitu. Padahal itu masuk gang.
datengin. Karena aku kan bikin di Google Maps tuh Heavenly Caket Bali. Iya. Di perumahan. Supaya apa? Biar gampang gojekin. Karena dulu kan gosen tuh. Iya. Nah orang-orang yang tahu nyari datang ke sana. Aku pernah satu waktu, aduh ini jangan dicontoh pokoknya. Aku tuh kan santai banget di rumah, pakai kaos kutang. Ada yang datang, ada yang datang nyari coklat ke depan. Aku dengan polosnya pakai kaos kutang. Ini coklatnya, dia bingung dong. Ini kan coklat harganya kan mahal. Kenapa lu yang jualan pakai kaos kutang? Nggak jadi beli. Makanya itu bener harus excellent, harus representatif dong. Gitu. Nah, karena panas di Bali, udah gitu rumahku nggak di bagian tempat kita nyetok coklat nggak ada AC, cuma di kamar doang. Ya of course gue pakai kaos kutang. Nah, jadi udah kerinduan tuh ada tempat sendiri, ada toko karena nggak ada tokonya. Nah, udah gitu kita cari-cari di Dewi Sri ini, di Jalan Dewi. Jadi kalau di Bali itu ada Jalan Dewi Sri, itu jalan yang rame lah sama kuliner. Udah gitu kita bareng-bareng sama satu tim tuh kita doa di depan si tokonya itu. Tuhan, sama doanya. Tuhan kalau memang Tuhan mau pasti jadi. Tapi kalau Tuhan gak mau, Tuhan pasti kasih kita ngerti ke tempat mana. Jadi benar-benar tanya Tuhan lah. Udah gitu, ada drama sedikit juga sih soal ruko itu. Cuman akhirnya jadi nih bisa nih deal di sana. Dealnya itu 2 tahun. Aku suruh bayar tahun pertama dulu pas tanda tangan kontrak. Tahun pertama itu kita tuh cuman punya duit hasil nabung-nabung tuh ngepas. Karena kita kan sewa plus harus renov kan. Jadi aku udah ngatur-ngatur, oke, bisa lah. Itu tuh awal Maret 2020. Tahu kan 2020 ada apa kan? Si Miss C kan. Nah Maret 2020 di sono-sono di luar negeri kan, Covid segala macam apa. Indonesia mah kan meme keluar ada abang-abang berenang di banjir itu. Mana bisa Covid masuk sini, kita kan kuat-kuat. Aku juga mikirnya gitu, Covid gak mungkin masuk ke Indonesia. Udah gitu kan dulu kan tenang, Covid gak masuk. Emang bener kan Covid sampai Maret gak masuk ke Indonesia gitu. Jadi kita strong gitu pikir. Bali juga aman-aman. Ya udah tanda tangan aja. Berarti kan kita udah tanya Tuhan juga, ya udah maju aja kan. Dan Tuhan juga bilang maju. Udah gitu 19 Maret apa berapa Maret itu lockdown. Pandemi bener-bener masuk lockdown. Bali gak ada yang datang wisatawan, which is marketku wisatawan. Karena jadi oleh-oleh kan. Nah bingung dong, Tuhan katanya tanah Kanaan. Kok begini? Karena Tuhan taruh itu tuh tanah Kanaan. Maksudnya ruko itu tuh akan jadi tanah Kanaanmu gitu loh. Tanah Kanaan kan tanah yang penuh susu dan madunya kan. Bener gak sih? Ya Tuhan kok begini sih tanah Kanaannya? Nah itu uang tuh udah dipakai bayar setahun. Tahun keduanya belum, which is tahun kedua tuh harus dibayar kayak Juni apa ini. Pokoknya dikasih termin lah. Bingung di situ. Tuhan ini duit cuman segini. Ini lockdown. Bagaimana kita lunasinnya? Sambil nangis. Kita sambil Tuhan ini gimana gitu loh. Katanya Tuhan ini kata-kataan tapi kok begini. Kan cuma bilang satu. Tenang, aku sama kamu. Itu saat nerima itu tuh ya nangis. Reassuring yes. Tahu Tuhan bersama tapi belum lihat gimana caranya. Ya udahlah jalanin aja. Tahu nggak sih? Pas pandemi aku nggak tahu teman-teman semua gimana. Cuman kita semua mengecangkan ikat pinggang kan. Semua hancur-hancuran. Semua buat makan, buat sembako. Tapi aku nggak ngerti loh. Masih ada aja orang yang beli coklat. Sampai kita juga bingung. Kita aja nggak mau beli begini. Kalau orang beli ya. Mending buat beli beras ya. Bener-bener kenapa nggak buat beli beras ya? Ternyata orang kaya mau kaya aja ternyata. Dan Tuhan bisa kirim. Tuhan bisa kirim dengan mujizatnya. Dan aku ingat sebelum pandemi itu sehari itu paling topnya. The best day-nya itu kita bisa jualan 200 kotak yang kecil. Itu udah the best banget. Dengan kita yang manual. 200 kotak untuk ukuran harga coklat yang 100 ribuan. It's a lot buatku gitu loh. Karena dulu aku berpikir paling 5 kotak waktu zaman dulu pertama kali itu. 1 bulan pertama itu ternyata lebih. Nah, di pandemi bahkan, masih pandemi nih, masih Oktober. Kita renov ruko tuh masih beton-beton gitu. Orang tuh dateng, Pak ini tempat coklatnya ya? Mau beli dong gitu. Lah ini kan masih beton sih. Bapak tuh dari mana? Iya saya dikasih tahu sama teman saya gitu. Jadi mulut ke mulut. Tuhan tuh bisa pakai loh. Apa yang nggak kepikiran buat otak kita, tapi kalau itu dari Tuhan,
Tuhan bukan cuman buka jalan tapi buatin jalan. Percaya gak sih teman-teman, kita tuh jalan sama Tuhan yang kayak gitu. Dan di pandemi itu, masih hotnya pandemi, kita 300 kotak sehari, tokonya belum jadi. Tokonya belum jadi, masih online juga. Dan akhirnya toko jadi juga kan. Toko jadi juga aku pikir oke, kita sama ini online nih. Aku gak tahu offline. Oke, offline. Ya hari pertama yang datang 5 orang fine lah gitu. Aku pikir-pikir. Enggak loh. Pandemi kita buka November 2020. Masih pandemi tapi udah bisa pakai antigen, DLL lah. Orang masih udah mulai bisa datang ke Bali. Itu kita pikir 5 orang ternyata banyak banget. Lebih ekspektasi. Hari pertama soft opening. Dan soft opening kita tuh agak hancur. Karena aku ngurusin anak komselku yang nakal lah pokoknya. Pokoknya aku pusing lah ngurusin anak komsel itu. Udahnya Desember. Itu bener-bener luar biasa. Itu tuh kita sehari 500 kotak. 500 kotak. Aku gak pernah mikir. Kita gak pernah nyiapin timnya juga. Tuhan tuh sanggup bikin air bah gitu loh. Sampai kita tuh kewalahan, sampai orang tuh pusing karena sepi gitu. Kita pusing karena terlalu rame. Pusing gitu loh, gimana ini? Sampai sakit-sakit, sampai anak-anak aku bilang, oke udah, tutup aja besok. Sampai tutup, bayangin harusnya kan peak season tuh saatnya kita panen kan. Tanggal 25 Desember sampai tahun baru tuh kan Bali lagi rame-ramenya. Udah gue gak peduli lagi, tutup kita main aja udah, kita ke Ubud aja, kita tahun baruan. Sampai begitu, kenapa? Bukan karena aku yang pintar marketing, bukan karena Feve yang jago desain, bukan karena mamaku yang jago bikin coklat, bukan. Tapi karena kita jalan sama Tuhan yang hebat. Aku dapat di satu buku yang lagi aku baca. Kalau kalian nanya, sehebat apa sih Tuhan? Dan Tuhan tuh ngomong gini sama Abraham. Tuhan tuh kasih janji sama Abraham. Abraham, I will bless you greatly. Aku akan reward kamu greatly. Dan kamu tuh jangan takut. Kira-kira gitulah pokoknya di Kejadian. Aku lupa ayatnya, sorry. Nanti cari sendiri. Saat Tuhan yang ngomong gitu, bayangin gini. Kita kan bingung nih, Tuhan yang ngomong gini, oke Tuhan, oke aja kita kan. Karena bingung gitu. Kebayang gak sih Pak Jokowi? Jokowi datang ke kamu, datang ke kita semua. Datang nih personal. Rian, aku yang jaga kamu. Aku akan minta seluruh tentara Indonesia jagain kamu. Kemana kamu jalan, ada tentara, ada pas pampres. Kebayang gak sih? Kalian tuh kemanapun aman. Itu Pak Jokowi loh. Ini Tuhan yang ngomong, jangan takut, aku besertamu. Siapa yang mau ngelawan coba? Kalau Pak Jokowi ngomong gitu, kita misalkan punya orang yang gak suka sama kita, mau jiper lah gitu, mau ngapa-ngapain kita. Pak Jokowi backingan gue gitu. Ini Tuhan backingan lu. Dan Tuhan juga bilang sama Abraham bahwa I will reward you greatly. Kita juga bingung Tuhan. Oke Tuhan, ya kita oke aja gitu. Cuman kita gak bisa ngerti scope-nya. Bayangin gini, orang terkaya di dunia. Dulu Bill Gates, sekarang Elon Musk ya. Oke lah, Bill Gates, orang terkaya di dunia. Kalau tetangga kita yang ngomong nih, Rian, besok gue mau ngasih lu hadiah ya, besok ya. Nih, tetanggaku, ya aku paling pikir apa sih? Oh ya kue lah, ya apalah gitu, tetangga gue gitu. Tapi kalau yang ngomong Bill Gates, orang terkaya, gue mau kasih lu hadiah. Wah, hadiah apa nih? Dia kaya banget. And he is more than Bill Gates. He is more than the wealthiest man in the world. Kalau dia ngomong I will reward you greatly, the reward will be very great. Dan kalian gak akan bisa pahamin, gak akan bisa ngerti scope-nya. Jadi percayalah sama Tuhan. Bener-bener cuma percaya sama Tuhan aja deh. Dan cuman itu kunci balance gitu yang aku bilang tadi gitu. Keep pedaling, keep cari Tuhan. Karena cuman dengan pedaling, cuman dengan cari Tuhan lebih deket. Minta Tuhan, ayo jalan sama aku Tuhan. Cuman dengan itulah kita bisa ngerasa aman. Cuman dengan itu gak ada lagi. Karena Tuhan tuh selalu sama kita. Cuman kalau kita gak pernah ngomong, Tuhan tuh ada di sisi kita. Tapi kalau kita gak pernah ajak dia ngomong, kita gak akan bisa ngerti Tuhan ada. We have to ask him. Kita harus ajak ngomong dia. Jadi bahkan kayak pengantin, kayak pernikahan. Tuhan tuh bilang di Wahyu itu kita tuh pengantinnya.
Gila gak sih maksudnya kita tuh jadi pasangannya Tuhan, pengantinnya Tuhan yang akan memerintah bareng Tuhan nanti di kekekalan. He will reward us greatly. Jadi ayo kita tuh sama-sama semangat di dunia itu excellent buat kemuliaan nama Tuhan. Siap. Oke, pertanyaan terakhir. Dalam menjalin ini hubungan dengan bisnis kan dua hal yang berbeda. Pasti gimana misahin tadi menyeimbangkan antara ini bisnis dengan bisnis, rumah dengan rumah. Kadang-kadang kan itu bisa bikin berantem ya, lagi berantem di rumah terus bisnis, urus aja kamu sendiri. Nah kan bisa begitu kan. Terakhir gimana brother? Oke, menjawab sama brother. Oke. Kita pernah berantem gara-gara ini. Jadi di rumah tuh Feve tuh senang aku tuh pribadi yang sweet, pribadi yang lembut, pribadi yang ubi gitu. Sayang, dibelai-belai, dia tuh seneng. Nah, lagi ke kantor, buka laptop, lihat angka, ngurusin, mikirin mau dibawa kemana kan gini kan. Dia bilang, sayang ini. Ya, sayang ini ya, ada kopi ya, taruh aja. Nah dia tuh, kenapa sih kok kamu ketus banget gitu. Dan itu jadi berantem gitu loh. Waktu itu aku juga ya bentar lah ini lagi begini gitu. Ngomongnya juga agak selewat gitu. Nah udahnya kita kan berantem. Udahnya aku bilang aku tuh punya 2 mode. Dan aku gak bisa ngubah mode ini, aku gak tahu kenapa. Aku punya mode kerja. Yang aku tuh serius, fokus. Dan ya kalau lagi fokus jangan diganggu. Kalau bisa aku kunci pintu. Tapi kadang-kadang lupa, jadinya dia masuk aja gitu. Jadinya. Nah yang kedua mode setelah kerja itu aku jadi pribadi yang bisa handle kamu, fokus handle kamu gitu loh. Please ngertiin aku, dan dia ngerti. Cuman memang inilah trikinya family business. Jadi kadang-kadang kalau ada nggak enaknya kita di rumah, itu akan ada kebawa sama usaha. Yes, it's true. Itu terjadi di kita. Tapi balik lagi, ya kalau udah diselesain ya selesai gitu loh. Ya kenapa kita harus selesaiin ya karena ya kita takut sama Tuhan gitu loh. Usaha ini juga kan tadi aku bilang kan kita cuma founder, kita cuma ngelola. Tuhan yang punya. Kalau kita nggak benar ngurusnya, Tuhan marah. Tuhan bisa marah, meskipun Tuhan sayang banget sih. Tuhan sabar banget. Zaman juga di rumah gitu loh. Jadi ya selesain. Aku nggak bilang kita udah jago banget misahin, nggak. Karena pasti nyampur namanya bisa sama istri, sama mama. Kalau ada masalah pasti nyampur. Bahkan aku sama ada ponakanku. Nah jadi ya kalau ada masalah juga ponakanku kan di operasional nih. Kalau ada apa-apa juga ya kepikiran juga. Kadang-kadang aku harus negur dia. Negur ponakanku ini adalah salah satu hal yang paling susah dalam aku berusaha. Jadi di Heavenly ini kalau aku boleh share, yang bikin pusing tuh bukannya gimana caranya naikin penjualan. Profitnya bagaimana. Bukan. Tapi kalau ada yang berantem, gimana ini ngedamain. Itu yang paling susah. Karena apa? Karena aku tahu ini usahanya dari Tuhan. Harus ada damai dalam usaha ini. Dan orang lain di usaha luaran ada yang gak works, maksudnya misalkan karyawan pada berantem. Pecat aja mikirnya. Gampang kan? Hilang masalahnya. Tuhan gak mau. Tuhan kita harus jadi peacemaker. Kita harus buat peace. Dan siapa lagi yang bisa bikin peace selain kita gitu loh yang mimpin. Jadi kadang-kadang kita harus ketemuin, kita harus ini. Dan ya puji Tuhannya, syukurnya sih kita jarang sih ada apa ya, perbedaan pendapat. Kalaupun ada perbedaan pendapat, biasanya soal desain sih. Karena dia kan bagian desain banget dan branding dan konten. Biasanya dia bilang, ini yang gini, aku misalkan terlalu perfeksionis. Aku akhirnya bilang, yaudah deh aku percaya kamu aja. Ya aku ngikut aja karena aku juga udah nyerahin bagian itu kan ke dia. Kalau aku terlalu micromanage everything ya gak bener juga kan. Aku harus percaya. Tapi kalau ada sampai harus yang jangan gini, harus gini, aku akan tegas gitu. Tapi kalau enggak ya udah. Itu sih paling sih. Kalau aku pasti ada tapi komunikasinya. Akhirnya kita sepakat lah bilang kalau Rian mau kerja biasanya yang aku mau kerja dulu, tolong kasih aku waktu, kamu mau ngapain aja terserah gitu. Jadi paling biasa kita kerja di mall, dia ngopi di kafe, aku jalan-jalan aja sendiri gitu. Jadi sama-sama enak gitu. Nah itu pentingnya komunikasi dan adaptasi lah kita berdua gitu. Ya sama-sama enak, satu kerja yang satu belanja itu sama-sama enak. Suami kerja istri bawa kartu kredit. Boleh terakhir buat teman-teman brother mungkin ada pesan-pesan, mungkin konklusi dari apa yang brother hidupin dan jalanin. Aku bisa ngomong gini bukan karena
balik lagi bukan karena aku udah jago banget dalam kehidupan bukan, tapi cuman karena ini yang Tuhan pernah bawa kita, nuntun kita. Apapun yang kalian hadapin saat ini, aku nggak tahu tiap-tiap kalian punya masalah apa. Tapi pastikan bahwa apapun pressure-nya, apapun mungkin ambisi kalian yang membuat kalian nggak balance. Kadang-kadang kita terlalu ngoyo sampai kita susah ngebalancein hidup kita. Pressure mungkin yang membuat kita nggak balance, atau mungkin kepahitan dalam hidup kita yang membuat kita nggak balance dalam hidup. Pastikan bahwa Christ is the center. Cuman itu jawabannya. Mungkin kalian ngerasa ini klise banget. Gue udah tahu Christ is the center, gue udah sering denger. Tapi berapa sih dari kita yang bener-bener hidupnya Christ is the center? Aku pun jujur on off kok. Maksudnya aku pun sering gagal gitu loh. Memprioritaskan Tuhan dalam hidupku. Aku pun sering lupa. Saat ada masalah aku pusing duluan gitu. Mencoba mengulik duluan. Ibaratnya Rubik tuh. Coba Rubik nih diulik duluan. Diulik sendiri. Lupa bahwa aku tuh punya Tuhan tuh yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar. Lupa. Tapi satu hal yang aku mau share bahwa ketika respon kami benar, itu beda. Dan memang kuasa Tuhan tuh bekerja saat respon kita benar. Aku tuh lagi baca satu bukunya John Bevere. Ini gak apa-apa aku sebut merek karena bagus bukunya. Tentang multiply your God-given potentials. Jadi tentang kita ngerti karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, si John ini dia sharing dalam bukunya bahwa waktu masih mudanya itu Tuhan tuh taruh dalam hatinya, John, aku mau kamu nulis. John ini bilang sama Tuhan gak salah nyuruh aku nulis. Kayaknya Tuhan salah John deh. Karena aku nih, kalau di US sana kan mata pelajaran A, B, C, D, F, E, F ininya nilainya kan gak ada kayak kita 10, 9 gitu. Tuhan, aku nih bahasa Inggrisnya tuh dapet nilainya F. Apalagi menulis. Tuhan gak jawab lagi. Dipikir si John, aman nih gue, lolos nih dari panggilan Tuhan. Tuhan kirim 2 hamba Tuhan ke si John. Hamba Tuhan bilang gini, John, Tuhan mau kamu nulis. Kalau kamu gak nulis, Tuhan akan kasih kepercayaan ini ke orang lain. Dan kamu harus tanggung jawab. 2 kali. Hamba Tuhan berbeda ngomong gitu 2 kali. John dapat fear of the Lord gitu loh. Takut gitu. Suruh tanggung jawab. Kalau mangkir dari panggilan, suruh tanggung jawab. Jadi saat Tuhan manggil kita, saat Tuhan kasih something dalam hidup kita untuk kita lakuin. Kalau kita mangkir, bukan aman loh. Tapi kamu harus bertanggung jawabin. Tuhan udah percayain kamu. Tuhan udah kasih karunia-Nya buat kamu. Kita gak lakuin. Tuhan akan minta pertanggung jawaban. Dalam arti apa? Bahaya loh. Serem loh. Ingat gak perumpamaan talenta yang 1 talenta itu cuma nguburin. Itu kan artinya apa? Dia dikasih karunia. Tapi dia mangkir. Dia kubur. Apa yang Tuhan bilang? Kamu adalah hamba yang jahat. Apakah kita mau dibilang kayak gitu? Nah, singkat cerita, John penuh dengan holy fear, dia bilang sama Tuhan, aku gak bisa nulis. Dia bikin kontrak gitu. Zaman dulu gak ada iPad tahun 1980. Dia bikin kontrak, Tuhan, aku gak bisa nulis. Kalau Engkau mau aku nulis ya Tuhan. Give me grace. Give me your grace. Taruh karismamu. Karisma itu artinya kasih karunia. Karis itu karunia, karisma itu kasih karunia. I need your karisma. Dan aku berjanji ya Tuhan akan kembaliin seluruh glory ini buat Engkau. Inilah aku John, anakmu yang mengasihi Engkau. Nah, jadi dalam setiap pressure hidup kita ngerasa banyak tantangan, kita ngerasa kita gak bisa. Tapi itu kalau itu dari Tuhan, maju aja. Dan percayalah bahwa kita hanya bisa balance saat kita ngayuh. Ingat itu, balance saat kita ngayuh. Kita hanya bisa balance when we keep moving. Itu quote-nya Einstein yang ngomong gitu. Jadi keep moving. Kita cuma bisa balance kalau kita lakuin apa yang Tuhan mau. Pepe? Kalau dari aku, teman-teman, dari setiap hidup kita tuh ada panggilannya. Kita harus tanya sama Tuhan, panggilan hidup kita tuh apa aja. Kita harus bertanggung jawabin nanti sama Tuhan. Jadi selama kita hidup,
selama kita punya waktu di dunia ini, ayo kita berdampak. Jadi impact yang baik buat keluarga kita, teman-teman kerja, lingkungan sekitar kita. Jangan jadi orang yang pasif. Jadilah orang yang aktif. Aktif untuk mengasihi, aktif untuk mengampuni, aktif untuk mempraktekkan apa yang Tuhan udah ajarkan gitu loh. Jadi biarkan hidup kita tuh tanpa kita bilang Kristen tuh orang tuh udah tahu. Oh, aku tuh adalah cerminan Tuhan. Orang begitu ngelihat kita bisa ngerasain kasih Tuhan. Bisa ngerasain ada damai sejahtera. Kalian kalau kumpul-kumpul, kalau aku boleh saran, jangan cuma kumpul-kumpul ngopi aja, tapi ayo doa bareng. Ayo doa bareng, kalian ngumpul-ngumpul, doa bersama. Tanya, kalian lagi ada pergumulan apa? Lagi ada kerinduan apa yang perlu didoakan? Nah, itu adalah pertemanan yang kuat yang Tuhan mau. Dari situ kalian bisa praktekin ke yang lain, ada dampak. Harus jadi orang yang berdampak selama kita masih hidup di dunia ini. Gitu aja. Yes. Teman-teman diberkati semua. Kalau diberkati kasih tepuk tangan lebih lagi dong. Siap. Terima kasih brother, sister untuk jadi berkat bagi kami. Saya percaya teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Apalagi obrolan tadi yang cukup seru banget gitu ya. Kita mendapat banyak hal dari keseimbangan yang mereka kerjakan dengan mengutamakan Tuhan. Ada dalam hubungan dengan Tuhan, tetap mengayuh, yaitu dalam artian tetap berhubungan sama Tuhan terus karena Tuhan sendiri yang bukain jalan demi jalan. Tuhan sendiri yang akan bukain segala sesuatu dalam kehidupan kita sehingga hidup kita ada dalam keseimbangan demi keseimbangan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang jadi sumbernya. Amin. Berharap teman-teman diberkati dan dalam sebulan ini kita akan diberkati dengan tema besar yaitu balance. Dan teman-teman terus saksikan Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan juga teman-teman semua yang daerah Kelapa Gading sekitarnya, Jakarta, teman-teman bisa hadir bersama dengan kami di Impact Youth On Site di Mall of Indonesia lantai P3 jam sama jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kita seru-seruan sama-sama jadi punya keluarga bareng-bareng untuk bisa memuji menyembah Tuhan, bertumbuh di dalam iman untuk Tuhan. Dan teman-teman semua bahwa bukan hanya ibadah mingguan saja tapi ada komselnya. Kami undang teman-teman juga ada dalam komunitas sel yaitu Impact Family. Ada dua, yaitu ada yang online, ada yang onsite. Teman-teman yang tergabung dalam online tinggal scan QR code yang ada di sini. Nanti akan diarahkan lewat Zoom yang ada, kalian bisa terus saling bercerita, saling mendoakan, punya keluarga yang baru di dalam Tuhan. Bahkan teman-teman yang mau onsite ada di Kamis 2 minggu sekali di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3 setiap Kamis 2 minggu sekali jam 7 malam. Nah untuk komsel onsite-nya. Dan setiap minggunya Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah yaitu jam 9, 11, 1 dan jam 3 sore. Kami mengajak teman-teman semua yang belum punya tempat ibadah tetap bisa beribadah bersama dengan kami setiap minggunya. Dan teman-teman bahwa Impact Youth punya pelayanan yaitu pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya persekutuan doa, rokris yang ada yang mau kami layani, mau dimuridkan bersama-sama, mau di dalam sekolah, di dalam kampus maupun di luar, teman-teman bisa hubungi. Nah, nanti kami siap melayani teman-teman semua, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan terakhir teman-teman, untuk kalian pasti udah tahu kalau kalian mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, jadi berkat buat anak-anak pedalaman dalam setiap apa yang kami sedang kerjakan, mau ambil bagian. Caranya gampang banget, tinggal beli kaos keren-keren ini. Kalian pilih, beli, bayar, dan jadi berkat karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite
setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3.300 all in. Dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, Glass Boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.